Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar alladzi khalaqal kauna wa dabbar walladzi anzalal qur'anal karima fihi al-'idatu wal 'ibar walladzi qala fi suratil kautsar inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilma amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita meningkatkan serta memperbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tidak terhingga. Terutama kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, karena dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa beribadah, bisa beraktivitas, dan Allah meringankan langkah kaki kita untuk berangkat menuju masjid ini. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menjadi langkah-langkah kebaikan, menjadi langkah-langkah yang penuh keberkahan, langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah, serta mempermudah jalan menuju jannah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini rasanya agak lebih bertenaga begitu ya, karena sound baru gitu lah. Alhamdulillah. Ini juga termasuk nikmat yang harus kita syukuri, fasilitas yang memudahkan kita dan membantu kita di dalam melancarkan aktivitas taklim ya. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas sirah nabawiyah secara tematik. Kalau dibikin urut ya, antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, dari mulai wiladah sampai wafat ya, itu kayaknya nggak bisa. Mengingat kajian kita di hari Selasa malam Rabu hanya 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali, sehingga kalau pengen urut jedanya terlalu jauh, satu bulan. Jadi kita ambilkan tema-tema yang mungkin bisa kita angkat, kita bahas ya. Jadi kajiannya adalah kajian tematik begitu. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas sisi kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah mempunyai 4 sifat ya, sidik, amanah, tabligh, atonah. Anak SD aja hafal. Anak SD aja hafal sifat yang 4 ini. Sidik, jujur, amanah, profesional, terpercaya, kemudian tabligh, fasih, ya, pandai dalam berbicara, komunikasinya bagus, dan fatonah. Fatonah itu adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam hari ini kita akan membahas setidaknya 2 poin besar. 2 poin utama tentang kecerdasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kecerdasan beliau di dalam menempatkan
para pengikutnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang pertama itu, kecerdasan Rasulullah di dalam menempatkan para pengikutnya sesuai pada pos-pos yang sesuai dengan potensinya, dengan segala potensi yang dimiliki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kecerdasan Rasulullah di dalam menghadapi situasi yang sulit ataupun masa-masa darurat yang datang secara tiba-tiba. Dua hal ini insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kecerdasan beliau di dalam menempatkan para pengikutnya sesuai dengan potensi yang dimiliki, karena masing-masing manusia itu mempunyai bakat, mempunyai skill yang tidak bisa dipukul rata. Dan salah satu cara supaya kita bersabar di dalam beramal, istiqomah dalam beramal, pilihlah amalan yang paling sesuai dengan kemampuan kita atau tabiat pembawaan kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Masing-masing itu beramal sesuai dengan skill yang dia miliki. Nah, seperti itu. Pembawaan tabiat yang dia miliki. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana ya mengarahkan seseorang sesuai pada potensinya, ya. Menempatkan seseorang, mengarahkan seseorang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Nah, kecerdasan ini sangat penting sekali dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang leader. Ya, setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan apabila menempatkan seseorang pada posisi yang tepat, ya, sesuai dengan potensinya. Yang pertama, ini sebelum kita bahas poin-poinnya seperti apa, kita bahas dulu apa faedah menempatkan seseorang pada potensinya sesuai dengan passion yang dia miliki. Yang pertama, orang ini akan meningkat produktivitasnya dan lebih efisien. Ya, artinya dia sadar apa yang harus dia lakukan dan tugas yang dia selesaikan itu membuahkan hasil yang lebih maksimal. Jadi ini yang dimaksud dengan meningkatnya produktivitas dan efisiensi ketika seseorang ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan potensinya. Contoh misalkan ada orang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, komunikasinya bagus, ngomongnya lancar, ya. Tambah lagi kalau misalkan dia good looking, biasanya ditempatkan di mana kalau dia melamar kerjaan di perusahaan? Marketing ataupun pemasaran. Nah, ini sesuai. Ya, jadi hasil yang diraih akan lebih maksimal. Nah, ini yang dimaksud dengan produktivitas dan efisiensi. Ya, dia juga semangat dan juga hasilnya lebih maksimal karena dia tahu apa yang harus dia lakukan sesuai dengan bakat yang dia miliki. Kemudian yang kedua, manfaat ataupun faedah kalau kita menempatkan seseorang sesuai dengan potensinya, menempatkan seseorang pada posisi yang tepat, maka akan muncul rasa senang ataupun kepuasan di dalam bekerja. Ketika seseorang itu ditempatkan pada posisi yang menurut dia, saya memang bakatnya di situ, maka dia akan senang, tidak menjadi beban. Kerjaan itu enjoy dia. Misalkan ada yang hobinya ngebut-ngebutan, ada orang yang mungkin senangnya itu kebut-kebutan. Kalau dia gabung dalam komunitas pengajian, jadi panitia kajian, itu divisi penjemput ustadz, ya kan? Karena dia senangnya ngebut-ngebutan, karena ada beberapa ustadz yang mepet banget gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi dia potensinya dipakai dan dia juga senang karena memang suka ngebut. Ya. Jadi bekerja dengan penuh kesenangan. Ada rasa puas. Nah, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, kalau kita menempatkan seseorang tepat ya pada potensinya, ya, sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka akan muncul tim yang solid, kuat dan harmonis. Nah, kalau setiap individu digabungkan menjadi satu, masing-masing mempunyai skill, ya, skill individu ini menjadi kekuatan kolektif, maka ini akan melahirkan tim yang solid, kuat dan
terciptalah keharmonisan sebagaimana yang kita lihat dalam sebuah tim sepak bola. Ya kan, ada yang menyerang, ada yang bertahan, ada yang posisi gelandang, ada yang jadi kiper. Nah, ini intinya apa? Poin pertama yang akan kita bahas tentang kecerdasan Rasulullah di dalam menempatkan para sahabatnya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Ini memang sangat berfaedah, khususnya dalam berorganisasi. Dan kecerdasan ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas beberapa contoh ya, beberapa contoh dari sirah nabawiyah. Rasulullah itu menempatkan para sahabatnya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang pertama, Rasulullah menunjuk Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah duta Islam, muhajirin pertama yang berangkat dari Makkah ke Yasrib. Dulu namanya belum jadi Madinah. Mus'ab bin Umair. Kenapa Mus'ab bin Umair yang dipilih? Tentu ada alasan tersendiri. Dan berhasil. Mus'ab bin Umair berhasil mengkondisikan Yasrib untuk menjadi mahjar tempat hijrah. Dan tentu saja Mus'ab bin Umair dibantu oleh sahabat Ansor yang bernama As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Dan Mus'ab bin Umair ini orangnya good looking. Apa good looking? Enak dipandang gitu ya. Bukan hanya tampan, tapi juga enak dipandang. Karena ada orang yang tampan tapi tidak good looking. Ya. Jadi Mus'ab bin Umair ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai dai, sebagai duta pertama, dan keberhasilannya luar biasa. Kenapa? Karena beliau berhasil mengkondisikan Yasrib sebagai tempat hijrah, dan juga banyak orang yang masuk Islam berkat dakwahnya Mus'ab bin Umair berkolaborasi dengan As'ad bin Zurarah. Dua orang yang pertama kali mereka Islamkan adalah kepala sukunya. Siapa? Usaid bin Hubair dan Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya jadilah empat serangkai yang kemudian terus bergerak, dan bagaimana mereka mengkondisikan Yasrib untuk menjadi mahjar tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Ini Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair juga adalah seorang pemuda. Pemuda ini dia mempunyai semangat yang membara, energinya masih banyak begitu. Apalagi yang didakwahi adalah orang-orang muda juga. Mus'ab bin Umair ini datang kepada orang-orang yang ada di Yasrib, orang-orang Ansor juga masih muda, generasi muda. Mereka orang-orang yang mempunyai semangat perdamaian. Mereka itu kan sudah capek. Suku Aus dan Khazraj berperang selama puluhan atau bahkan mungkin ratusan tahun ya, antara suku Aus dan suku Khazraj. Maka mereka sangat rindu akan datangnya perdamaian. Islam menawarkan solusi untuk bagaimana menyatukan ya manusia di bawah ikatan la ilaha illallah. Ikatannya ikatan akidah, bukan karena fanatisme kesukuan. Nah, jadi Mus'ab bin Umair ini orangnya good looking, kemudian juga beliau orangnya masih muda, usianya masih muda, dan Mus'ab bin Umair juga orangnya low profile, bisa masuk ke semua kalangan. Nah, ini pemilihan Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama ini adalah sebuah kecerdasan yang luar biasa, dan hasilnya juga sesuai dengan yang diinginkan, bahkan mungkin melampaui. Ya, kemudian yang selanjutnya kita lihat bagaimana Rasulullah menunjuk Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini punya kecerdasan yang luar biasa. Beliau termasuk Katibul Wahyi. Katibul Wahyi itu orang yang ikut terlibat dalam menulis wahyu. Apa kecerdasan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu? Beliau pernah diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk mempelajari bahasa orang Yahudi, mempelajari bahasa Ibrani, untuk mempelajari kitabnya orang Yahudi. 15 hari selesai, Pak. Belajar bahasa asing 15 hari selesai dan menguasai kitab sucinya orang Yahudi. Itu cerdasnya bukan main. Dan Rasulullah ketika menunjuk Zaid bin Sabit sudah sangat tepat sekali. Ini kan
kecerdasan seorang pemimpin, bagaimana dia tahu bibit-bibit unggul, bagaimana dia menempatkan seseorang pada tempatnya, begitu. Nah, Zaid bin Sabit, salah satu kontribusi beliau untuk Islam adalah beliau adalah sebagai katibul wahyi, orang yang menulis wahyu. Dan kemudian contoh yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Bilal bin Rabah sebagai muadzin. Bilal suaranya merdu, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat kaum muslimin hijrah ke Madinah, tahun pertama hijrah itu belum ada, ya, baru adanya di tahun pertama hijrah ini ketetapan azan, syariat azan. Dulu kaum muslimin sholat hanya 2 rakaat di waktu pagi dan sore. Kemudian ada kewajiban sholat ketika Isra Mi'raj. Kewajiban sholat ketika Isra Mi'raj, maka setelah Rasulullah kembali dari peristiwa Isra Mi'raj itu, kaum muslimin sholatnya 5 waktu. Sholatnya 5 waktu, tetapi tidak menggunakan azan untuk mengumpulkan mereka. Ya, ketika waktunya tiba, mereka berkumpul bersama. Tidak ada satu panggilan, ya, waktu itu belum ada. Maka ketika mereka hijrah ke Madinah, terpikirlah bagaimana caranya mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Ada yang usul menggunakan trompet, tidak diterima, ditolak oleh Nabi. Kenapa? Trompet itu mirip orang Yahudi. Ada yang usul menggunakan lonceng. Lonceng pun juga tidak diterima. Kenapa? Karena mirip Nasrani. Kemudian ada yang usul pakai bendera. Jadi kalau waktunya azan tiba, kerek bendera, oh udah waktunya sholat, ya, waktunya sholat, ya. Kemudian ada yang usul juga menggunakan api. Ada yang usul menggunakan api, bendera, trompet, lonceng, semuanya tidak diterima. Sampai ada seorang sahabat yang bermimpi, namanya Abdullah bin Zaid. Mimpinya adalah dia melihat orang bawa lonceng, kemudian pengen dibeli. Ketika ditanya kenapa pengen beli lonceng itu, karena dia ingin supaya ada pemersatu, begitu ya, untuk memanggil dan memberitahu kaum muslimin ketika waktu sholat tiba. Lah orang ini yang mempunyai lonceng, dia menyarankan, maukah engkau aku sarankan, ya, satu panggilan yang lebih bagus daripada panggilan dengan lonceng ini. Maka diajarkanlah lafaz azan, Allahu Akbar sampai akhir, sebagaimana yang kita gunakan sampai hari ini. Dan ternyata mimpi ini disampaikan kepada Rasulullah kemudian mempatenkannya sebagai azan. Dan Umar bin Khattab ketika mendengar lafaz itu dikumandangkan oleh Bilal, Umar bin Khattab cerita bahwa dia juga melihat dalam mimpinya persis seperti itu. Nah, kenapa Bilal dipilih? Karena suaranya merdu. Jadi seorang muazin itu harus yang suaranya merdu, bikin orang semangat berangkat ke masjid. Kalau suaranya bikin orang malas, ya, bikin orang malas, nggak semangat, ya, itu kurang bisa menggugah. Ini bagian daripada menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kemudian Rasulullah SAW juga sering bermusyawarah dengan sahabatnya, terutama dengan Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai dalam buku Sirah karya Said Hawa ini yang saya bawa, ya, beliau membahas tentang Allah dan Ar-Rasul. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang itu menganggap Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq, mereka berdua adalah menteri. Posisinya itu seperti menterinya Rasul. Kenapa? Karena sering dimintai pendapat. Terutama Umar itu memberikan nasihat yang sangat kuat. Apabila ada permasalahan-permasalahan yang harus diputuskan, permasalahan besar, keputusan besar dan penting, maka Rasulullah itu sering bermusyawarah dengan para sahabatnya, terutama yang sering dijadikan teman diskusi adalah Abu Bakar dan Umar, sampai-sampai mereka berdua itu dikenalnya sebagai apa?
sebagai menterinya Rasulullah. Kemudian contoh yang lain ada Salman Al-Farisi, di mana Rasulullah SAW menunjuk Salman Al-Farisi sebagai arsitek perang Khandaq. Kenapa? Karena perang Khandaq ataupun perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah itu adalah perang di mana kaum muslimin dikepung dari berbagai penjuru, dari segala penjuru, dan pasukan koalisi itu mencapai angka 10.000, terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan jumlah sebanyak itu, sementara kaum muslimin waktu itu hanya ada 3.000 orang, hanya ada 3.000 pasukan melawan 10.000. Berapa berarti perbandingannya ya? Berapa perbandingannya, Pak? Ya, 3:1. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya bermusyawarah, gimana cara kita menghadapi pasukan koalisi yang jumlahnya sangat besar, 10.000 orang, sementara kita hanya 3.000 orang. Kata Salman, pengalaman kami bangsa Persia, kalau misalkan kita bertahan di dalam kota, ketika ada musuh yang lebih kuat, lebih besar, maka kita membangun parit. Nah, itu yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Meskipun ini ya dari peradaban luar, dari peradaban lain, maka diterima. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tertutup, tidak menutup diri. Artinya beliau membuka. Ada ide yang bagus, ada usulan yang bagus, diterima. Bahkan Salman Al-Farisi ditunjuk untuk menjadi arsitek dalam perang Khandaq ini. Bagaimana paritnya yang dibuat? Ya. Ini artinya Rasulullah menempatkan Salman sesuai dengan potensinya. Kemudian contoh yang lain, bagaimana Rasulullah SAW menunjuk Nu'aim bin Mas'ud pada perang Khandaq ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim bala tentara yang tidak terlihat berupa angin yang membuat pasukan koalisi itu tidak sanggup bertahan untuk mengepung Madinah. Kemudian juga selain itu ada perang yang sangat besar dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud. Jadi ketika Nu'aim bin Mas'ud ini menyatakan keislaman, Rasulullah SAW tidak lantas kemudian menyiarkan keislaman Nu'aim bin Mas'ud, tapi sembunyikan keislaman. Apa tugasnya? Misi utama daripada Nu'aim bin Mas'ud adalah memecah belah pasukan koalisi. Dia sudah masuk Islam, tapi tidak boleh menampilkan keislamannya. Dia masuk ke dalam orang-orang Quraisy untuk ngomporin bahasanya, menanamkan keraguan-raguan, sehingga pasukan koalisi, pasukan Ahzab itu yang terdiri dari orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi tidak saling percaya lagi. Siapa yang melakukan ini? Nu'aim bin Mas'ud. Dia datang ke kafir Quraisy, katanya orang Yahudi sudah meninggalkan posnya. Dia datang kepada orang Yahudi, katanya orang kafir Quraisy sudah meninggalkan posnya. Akhirnya diadu domba. Ini Rasulullah SAW melihat celah yang luar biasa, bagaimana ketika Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam, digunakanlah Nu'aim bin Mas'ud, dia punya potensi untuk untuk memecah belah pasukan Ahzab, pasukan koalisi tadi di perang Khandaq. Akhirnya mereka sudah tidak saling percaya. Ini menjadi awal dari kegagalan mereka dalam upaya ingin mengepung dan menghancurkan Madinah. Kemudian contoh yang lain sebenarnya sangat banyak sekali. Kita ambil satu contoh lagi, bagaimana Rasulullah SAW sangat berharap Khalid bin Walid itu masuk Islam. Itu sampai Rasulullah itu mengirim surat kepada Al-Walid bin Walid, saudaranya Khalid bin Walid. Inti daripada surat itu isinya adalah tidak pantas orang sehebat Khalid tidak mengenal Islam. Orang sehebat Khalid, sepinter Khalid, harusnya dia mengenal Islam. Maka dari itu ya Rasulullah SAW sangat ingin supaya Khalid memeluk Islam, dan ternyata Khalid pun memang sudah tertarik. Karena ketika Khalid
ingin mengepung kaum muslimin pada perjanjian Hudaybiyah itu, ya, sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, Khalid ini merasa bahwa kaum muslimin dilindungi oleh kekuatan yang luar biasa. Itu Khalid sudah merasakan itu. Sehingga ketika disurati, mendapatkan surat dari Rasulullah, dari saudaranya yang bernama Al-Walid bin Walid, pada tahun 8 Hijriah, lebih tepatnya di bulan Safar. Di bulan Safar tahun 8 Hijriah, Khalid berangkat dari Makkah menuju Madinah. Di tengah perjalanan bertemu dengan Amru bin As dan Utsman bin Tolha. Akhirnya mereka bertiga hijrah bersama-sama dan menyatakan keislaman. Utsman bin Tolha itu tokoh, Amru bin As juga seorang tokoh, Khalid bin Walid juga tokoh yang luar biasa. Ketika tiga-tiganya masuk Islam secara bersamaan, Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat yang diabadikan dalam sejarah. Kalimat itu berbunyi, Inna Makkata qad alqat ilaina al-fadhaka biha. Sesungguhnya Makkah itu telah mengeluarkan, memuntahkan, bahasa letterlocknya seperti ini. Terjemahannya apa? Memuntahkan, ya, memuntahkan isi hatinya kepada kita. Maksudnya apa? Mekah sudah memberikan kepada kita tokoh-tokoh terbaik yang dimiliki, yaitu Amr bin As yang juga nanti jadi panglima penaklukan Mesir, dan juga Khalid bin Walid yang akhirnya ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai panglima kaum muslimin. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam bulan Safar tahun 8 Hijriah, tidak lama kemudian Khalid bin Walid ikut dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi tahun 8 Hijriah. Pada perang ini bukan ghazwah ya, karena Rasulullah tidak ikut. Ini Sariyah Mu'tah. Rasulullah mengutus pasukan untuk berhadapan dengan pasukan Romawi. Dan umat Islam kehilangan 3 tokoh hebat, 3 panglima. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga ada Abdullah bin Rawahah. Umat Islam pada Sariyah Mu'tah ini mengalami kekalahan. Tetapi Khalid bin Walid ketika itu berhasil meminimalisir jumlah korban yang berjatuhan dan mencegah kaum muslimin dari kehancuran total. Khalid bin Walid memang mundur teratur. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang bisa mundur dan selamat itu luar biasa, karena kekuatannya tidak seimbang. Nah, maka Rasulullah SAW melihat dalam diri Khalid memang luar biasa, dia layak untuk dijadikan panglima perang. Maka Khalid sering diutus oleh Rasulullah untuk Sariyah, datang ke tempat-tempat tertentu, sehingga beliau mendapatkan julukan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nah, ini contoh-contoh dari sirah di mana Rasulullah SAW menempatkan para sahabatnya pada posisi yang tepat dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Tentu saja masih banyak contoh-contoh yang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun poin kedua yang akan kita bahas ini, tadi poin pertama tentang kecerdasan Nabi menempatkan sahabatnya sesuai dengan potensi. Kemudian poin yang kedua adalah kecerdasan Nabi menghadapi masa-masa kritis, situasi yang sulit, yang terkadang masa-masa darurat itu datang secara tiba-tiba. Nah, ini luar biasa. Rasulullah SAW memberikan contoh dalam sirah nabawiyah, beberapa kasus, beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, sebelum menjadi nabi, bahkan sebelum menjadi nabi, beliau sudah menunjukkan kecerdasan bagaimana menghadapi situasi yang sulit, bagaimana menghadapi situasi yang darurat seperti itu. Ketika Makkah, waktu itu Ka'bah sedang direnovasi, ya. Ka'bah direnovasi, para pemuka-pemuka kabilah, semua kabilah itu yang ada di Makkah ikut andil dan terlibat di dalam merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah sempat hancur. Kemudian Ka'bah ini direnovasi bareng-bareng. Pada usia Nabi, kalau tidak salah, usia beliau 35 tahun.
berarti belum menjadi nabi. 5 tahun sebelum kenabian. Renovasi Ka'bah dilakukan oleh semua anggota kabilah. Maka begitu selesai Ka'bah itu dibangun dan direnovasi setelah hancur karena banjir, tinggal satu hal lagi yang belum dilakukan, yaitu meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini diletakkan ya menjadi satu polemik tersendiri. Bagaimana cara meletakkannya? Semua orang pengen meletakkan Hajar Aswad. Bahkan disebutkan bahwa Bani Adi dan Bani Abdiddar, Bani Adi dan Bani Abdiddar itu hampir perang. Hampir perang gara-gara pengen mendapat kemuliaan meletakkan Hajar Aswad. Itu menjadi prestis tersendiri. Sehingga mereka sepakat, orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang besok pagi dia bangun pertama dan dia sudah masuk ke wilayah Masjid Haram itu, wilayah Ka'bah. Maka orang yang pertama kali bangun dan masuk wilayah situ adalah Rasulullah. Waktu itu belum menjadi nabi ya, Muhammad ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sehingga beliau mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad, dan disinilah kehebatan beliau. Beliau meminta diberikan sehelai kain, kemudian diletakkan Hajar Aswad itu di atas kain yang masing-masing para pemimpin ataupun pemuka kabilah, kepala suku itu memegang kain itu bersama-sama. Jadi diangkat bareng-bareng. Daripada rebutan, ya udah bareng-bareng saja. Nah, ini bagian daripada kecerdasan Nabi menghadapi situasi yang penting tadi. Kemudian contoh yang lain, bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi penindasan kafir Quraisy di awal-awal dakwah tahun ke-4, ke-5 setelah Bi'tsah. Karena tahun 1, 2, dan 3 setelah kenabian dakwahnya masih sirriyah, masih sembunyi-sembunyi. Nah, begitu Rasulullah dakwah secara jahriyah terang-terangan, mulai banyak intimidasi, kemudian penyiksaan, persekusi dari kafir Quraisy. Bahkan Khabbab bin Al-Ard, kemudian keluarga Yasir, ya, kemudian Abu Bakar sendiri, kemudian Utsman juga mengalami penindasan semacam itu. Maka Rasulullah SAW mengambil solusi untuk menghijrahkan sebagian sahabatnya untuk berangkat ke Habasyah. Ini situasi yang genting, situasi yang darurat. Maka dari itu bagaimana menyelamatkan kaum muslimin? Tetapi di saat yang bersamaan hijrah ke Habasyah itu bukan hanya menyelamatkan nyawa, ada misi dakwah. Sebagaimana yang kita lihat bahwa yang diutus ke Habasyah ini bukan hanya orang-orang yang tertindas, justru kebanyakan mereka adalah para tokoh, orang-orang yang mempunyai pengaruh. Di antaranya Utsman, kemudian Ja'far. Nah, ini menunjukkan bahwa hijrah ke Habasyah bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa, tapi juga untuk memperluas dakwah, karena di sana ada seorang raja yang adil, yang dikenal sebagai Raja Najasyi. Raja Najasyi nama aslinya siapa? Ashama. Nah, Raja Najasyi inilah yang kemudian memberikan suaka kepada para sahabat Nabi ketika itu. Dan ini bagian daripada kecerdasan Rasulullah. Ketika melihat sahabatnya disiksa, Rasulullah justru berpikir bagaimana menyelamatkan mereka, dan dakwah terus berjalan bahkan sampai ke negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Bukankah Raja Najasyi akhirnya masuk Islam? Nah, Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Nah, kemudian contoh yang lain adalah bagaimana Rasulullah SAW menyatukan kaum muslimin. Menyatukan kaum muslimin ketika mereka semuanya dari Makkah hijrah ke Madinah. Bagaimana menyatukan Muhajirin dan Ansor? Maka Rasulullah melakukan yang namanya al-mu'akhah, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Di antaranya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf bahwa aku adalah orang yang paling kaya di sini. Kalau kamu butuh harta, bilang saja butuh berapa. Bahkan saya punya istri lebih dari satu, istri saya 2. Kamu pilih salah satu dari keduanya, siapa yang kamu sukai nanti saya talang.
Tapi mentalnya Abdurrahman bin Auf luar biasa. Ya, beliau bukan mental-mental yang suka ya menjadi beban. Beliau berterima kasih kepada Sa'ad bin Rabi. Beliau berkata, tunjukkan aku di mana pasar. Akhirnya dia datang ke pasarnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Setelah melihat pasar, dia memutuskan untuk jualan. Nah, di antara yang dia jual ada minyak, ya, beliau jualan minyak. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW menyatukan kaum muslimin dari dua tempat yang berbeda. Yang satu pendatang, yang satu pribumi. Biasanya ada konflik antara pendatang dengan pribumi. Nah, Rasulullah sudah mengantisipasi itu, dan Rasulullah bagaimana menghadapi tantangan ini dengan baik. Tentunya berkat taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah. Yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid dan mempersaudarakan al-Muhajirin wal Ansar. Kemudian salah satu contoh berikutnya adalah bagaimana Rasulullah menghadapi situasi genting pada perang Uhud. Perang Uhud memang tidak kalah total. Perang Uhud itu berdarah tapi tidak kalah. Begitu. Kaum muslimin mengalami ya sedikit kemunduran, sebagaimana yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu, bagaimana Rasulullah SAW menempatkan para sahabatnya sesuai dengan potensinya masing-masing, ya kan? Dan Rasulullah itu sudah menempatkan divisi pemanah, kurang lebih ada 50 orang, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Tapi karena mereka melihat kaum muslimin yang ada di bawah sudah menang, tergiur dengan ghanimah, akhirnya mereka meninggalkan pos, dan disitulah terjadi sedikit kemunduran dan kekalahan. Nah, ini situasi genting yang segera dihadapi oleh Rasulullah SAW, karena ketika itu ya kaum muslimin dalam kondisi yang bisa dikatakan Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam bisa memutar balik keadaan. Ketika kaum muslim kelihatannya sudah menang, kemudian pasukan panah di atas meninggalkan posnya, itu kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid. Dari belakang, kaum muslimin diserang dari belakang karena sudah tidak ada lagi yang melindungi mereka dari atas bukit. Nah, maka dalam situasi seperti itu Rasulullah menenangkan para sahabatnya. Sisa-sisa yang ada, Rasulullah naik ke bukit, ya, kemudian ya, menyatukan kaum muslimin untuk melawan. Sampai-sampai tersiar berita bahwa Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah terbunuh. Padahal yang terbunuh adalah Mus'ab bin Umair. Ya, dikiranya yang terbunuh adalah Nabi. Kenapa? Karena mungkin ada kemiripan wajah antara Rasulullah dengan Mus'ab bin Umair. Dan pada perang Uhud ini Rasulullah menggunakan pakaian pelindung, pakaian perang, zirah, baju zirahnya itu 2 lapis. Sehingga ketika menaiki bukit untuk mengkonsolidasi pasukan yang tercerai-berai, Rasulullah itu agak kesulitan. Satu faktor usia, kemudian juga karena beliau menggunakan baju zirahnya double. Satu baju perang aja udah berat, apalagi ini double. Maka ketika beliau kesulitan, ya Tolhah bin Ubaidillah itu menyerahkan punggungnya untuk diinjak Nabi. Nabi naik ke atas bukit untuk mengkonsolidasi pasukan. Bahkan ketika perang Uhud berakhir dengan adu mulut, ya, perang Uhud ini kan berakhirnya dengan adu mulut. Begitu tersiar kabar Rasulullah sudah wafat, Abu Sufyan selaku panglima tertingginya kafir Quraisy pada perang Uhud bertanya, apakah Muhammad masih hidup? Nabi Muhammad memberikan kode untuk diam kepada para sahabatnya, kepada Umar, kepada Abu Bakar untuk diam, gak usah dijawab. Apakah Abu Bakar atau Ibnu Abi Quhafah masih hidup? Diam, gak usah jawab. Apakah Umar masih hidup? Suruh diam. Jadi memang 3 nama ini disebut oleh Abu Sufyan yang menjadi tolak ukur. Kalau 3-3-nya tidak ada, maka dianggap sudah kalah. Seperti itu. Nah, maka Rasulullah memerintahkan untuk diam. Akhirnya Abu Sufyan merasa menang. Dia meninggikan berhala, mengangkat nama berhala Hubal, Lata, Uzza. Nah, ketika itulah Umar sudah tidak sabar, ya,
Umar sudah tidak sabar lagi, akhirnya Umar berteriak Allahu Akbar, artinya dia masih hidup, Rasulullah masih hidup, dan Abu Bakar masih hidup. Sama-sama sudah kelelahan. Pada saat itu sama-sama sudah kelelahan. Abu Sufyan berkata, nanti kita akan bertemu lagi. Tahun depan kita akan bertemu lagi di Badar lagi. Ini kan di Uhud. Kita akan bertemu lagi di Badar. Itu berakhir dengan adu mulut dan janji akan bertemu lagi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Nah, ketika mereka pergi, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya yang sudah kelelahan dan sudah banyak korban yang berjatuhan, mereka diperintah oleh Nabi untuk mengejar. Bayangkan, dalam kondisi yang capek, kemudian juga banyak korban, ada 72 yang gugur sebagai syuhada pada perang Uhud, itu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengejar, sehingga dikenal dengan nama Hamra'ul Asad. Ya, perang Hamra'ul Asad itu satu paket antara perang Uhud dan Hamra'ul Asad, semakin menekankan bahwa kaum muslimin tidak kalah pada perang Uhud. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap utusan dari Badan. Badan ini adalah Raja Yaman. Dia bisa dianggap juga sebagai gubernur, nah, karena dia berafiliasi dengan Kisra Persia. Nah, Kisra Persia ini memerintahkan Badan untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, ketika Badan mengutus 2 orang untuk melaksanakan perintah dari Kisra Persia, ya, salah satu di antara 2 orang yang diutus oleh Badan itu datang ke Madinah untuk mengawasi, untuk menjadi intel, untuk memperhatikan bagaimana gerak-gerik Nabi, kapan waktu yang tepat membunuh Nabi. Rasulullah tahu ada mata-mata, Rasulullah tahu ada musuh di tengah-tengah Madinah, tapi Rasulullah tidak panik. Bahkan Rasulullah membiarkan dia tinggal di Madinah selama 15 hari. Ini musuh dan sedang memata-matai, tujuannya adalah untuk membunuh Nabi. Tapi dibiarkan oleh Nabi selama 15 hari. Dan ternyata di hari yang ke-15 itulah terdengar berita bahwa Kisra Persia sudah mati. Rasulullah ketika melihat ada mata-mata itu dibiarin aja, karena mungkin beliau sudah punya pandangan ke depan. Paling Kisra ini bentar lagi juga udah mati gitu kan. Dia kan datang ke sini karena diutus Badan. Badan ini raja Yaman yang terafiliasi kepada Persia, gubernurnya Yaman lah begitu. Sehingga Rasulullah santai saja, dan ketika Persia benar-benar dikabarkan Kisranya sudah mati, maka Badan dikasih hadiah melalui mata-matanya tadi. Jadi mata-mata itu tidak disakiti, ya kan, tidak diinterogasi, tidak ditangkap, bahkan diberi hadiah berupa ikat pinggang, sabuk yang terbuat dari emas dan perak, dan memberikan pesan khusus kepada Badan agar dia masuk Islam. Nah, disitulah akhirnya wilayah Yaman yang dikuasai oleh Badan, dan Badan itu masuk Islam, dan akhirnya alhamdulillah ya, Rasulullah SAW mendapatkan jumlah pengikut baru, dan ini adalah seorang raja, seorang gubernur. Ini berkat apa? Ketenangan Rasulullah menghadapi situasi darurat. Darurat enggak itu? Darurat. Kenapa? Karena ada musuh ya di tengah-tengah Madinah, dan ketika itu dia sedang memetakan, mencari situasi yang pas, waktu yang tepat, timing yang tepat untuk membunuh Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan santainya, tidak ambil pusing bagaimana beliau menghadapi situasi itu, justru membalik keadaan. Kisranya mati, kemudian utusannya ini kembali kepada majikannya, kepada tuannya, dan tuan yang mengutus orang ini, orang mengutus mata-mata ini, justru akhirnya masuk Islam. Sudah masuk waktu Isya? Sudah masuk waktu sholat Isya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.